Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohman Nurulin Duha dengan NBI 14621000230. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pengolahan Citra Digital kelas R. Pertama-tama saya akan menunjukkan untuk soal yang telah dibagikan, yaitu pengolahan citra digital, kemudian waktu ujian 90 pada tanggal Senin 23 Oktober 2023. Untuk petunjuk, pilih soal sesuai nomor urut absen pada link pilihan soal. Kedua, kerjakan soal A dan B yang diberikan pada kertas folio bergaris atau kertas A4 ditulis tangan pada waktu ujian. Pekerjaan C diunggah di Elitak dalam waktu 2 kali 24 jam. Kemudian kita masuk ke materi, soal isian singkat 10 poin, isi dengan singkat dan gambar jika perlu, soal sesuai dengan nomor soal masing-masing yang diunduh. Untuk soal masing-masing yang diunduh ini ya ketika ini diklik nanti akan muncul. Untuk yang A ini ditulis di kertas folio bergaris. Dan juga untuk soal esai, ini juga sama ditulis di folio bergaris sesuai dengan ketentuan yang ada pada petunjuk. Soal esai yang B ini, dua buah citra A dan B mempunyai resolusi spasial 3x3 dan L sama dengan 256. Sebagaimana pada masing-masing soal yang diunduh, tentukan citra hasil operasi pengurangan A-B dengan menerapkan normalisasi kedua. Kemudian soal kedua, jika diketahui citra sebagaimana pada masing-masing soal yang diunduh, tentukanlah hasil maksimal filter untuk 3x3 dari citra tersebut. Kemudian yang ketiga, tentukan hasil filter Robert Cross gradient arah X untuk citra nomor 2B. Nah, kita langsung masuk ke soal C-nya. Untuk input citra yang dapat dipilih sesuai nomor absen Anda pada link. Nah, di sini saya nomor absennya yaitu 33. Tulis script MATLAB, screenshot, dan jelaskan hasil untuk melakukan pengolahan citra menggunakan metode berikut. Oh iya, untuk yang link ini, di sini ini hanya diberikan sebuah image atau gambar atau citra yang akan diolah. Kemudian kita masuk ke praproses yang pertama yaitu A. Contrast stretching, B. Histogram equalization, C. Transformasi logaritma, D. Power law dengan gamma 0,5, E. Power law dengan gamma 2, dan F. Gaussian low pass filter dengan DU sama dengan 20. Maaf. Kemudian kedua, noise reduction. A. Arithmetic mean filtering, B. Harmonic mean filtering, C. Median filtering. Ketiga, pilih hasil 1 dan 2 yang menurut Anda paling baik, kemudian lakukan berturut-turut. A. Laplacian filter arah diagonal, vertikal, dan horizontal. B. Gaussian high pass filter dengan DO sama dengan 20. Selanjutnya, buat video yang mendemonstrasikan program yang Anda buat. Perhatikan bahwa demonstrasi tidak sekedar menjelaskan program, tapi juga menjalankan dan melakukan perubahan parameter tertentu untuk menunjukkan perbedaan hasilnya. Unggah di kanal YouTube Anda. Yang kedua, buat laporan hasil dan menjalankan program di atas. Dan tampilkan juga link kanal YouTube di atas. Ketiga, kirimkan laporan dan program dalam bentuk .m ke Elitak. Kita langsung saja masuk ke programnya. Sesuai soal, pertama-tama kita coba menjalankan dan mendemonstrasikan contrast stretching. Nah, untuk contrast stretching, pertama-tama langkah yang harus dilakukan yaitu membaca input citra, yang dimana citra saya yaitu Italy Passion 33. Dengan E sebagai eksponen sama dengan 2, kemudian output image yang menerima fungsi dari imconstretch yang menerima parameter input image dan juga eksponen atau E, yang dimana fungsinya ada di sini ya. Nah, ini fungsinya function G sama dengan imcontrast, F sama dengan double F, dan sebagainya.
Nah, dipanggillah fungsi tadi in contrast ke contrast stretching. Kemudian sebenarnya sampai sini saja cukup. Kemudian dipanggil menggunakan figur subplot satu. Ini untuk baris, yang satu, yang tiga ini untuk kolom, dan satu lagi ini untuk tata letak. Kemudian MShow tampilkan input image dan beri title atau judul dengan isian sebagai berikut. Nah, kenapa di sini saya menambahkan threshold? Dikarenakan sesuai apa yang telah dipelajari pada perkuliahan lalu-lalu, di dalam PPT telah dijelaskan jika menghitung atau bukan menghitung, mengolah image menggunakan contrast stretching juga ditambahkan dengan threshold. Jadi di sini saya juga mencantumkan threshold, yang dimana saya beri nilai 128, kemudian threshold image yaitu output image lebih besar dari threshold, dan thresholded image gray win 8, thresholded image kali 255. Nah, langsung saja kita jalankan. Nah, bisa dilihat ini kalau eksponennya 2 seperti ini, nah, yang berbesar ini terlihat ini lebih kontras, lebih menyala, dan thresholdingnya sangat putih dan hitam, black and white. Nah, kalau coba ini kita eksponnya kita ganti satu, pasti akan terjadi sebuah perbedaan. Nah, di mana kontras ini lebih terang lagi. Lalu kita coba, kita fokus ke kontras stretchingnya ya. Nah, seperti ini. Kontrasnya lebih kontras lagi. Nah, misalkan ini yang untuk kontras stretching. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua, yaitu histogram equalization. Nah, histogram ini, di sini histogram equalization berbentuk sebuah function, yang dimana function ini berfungsi untuk mendapatkan histogram dari gambar A dengan range 0 sampai 255. Dan ini untuk membaca input citranya dan tampilkan. Kemudian H, kemudian N, his, A, dan kemudian dikelola. Jalankan kode di bawahnya ini seperti N1, N2, size H, N3, N4, size A, P sama dengan H, dibagi N3 kali N4, S sama dengan 0, 1 hingga 256, dan sebagainya. Jika sudah, nanti kita masuk ke looping, I sama dengan 1 hingga N3, dan J sama dengan 1 hingga N4, maka jalankan dua kode ini, dua baris kode ini. Jika sudah, simpan ke B dan tampilkan. Langsung saja kita run. Nah, oke. Nah, ini jika citra asli dan ini jika menggunakan histogram equalization. Terlihat lebih detailnya namun sedikit lebih noise ya. Tuh. Jika sudah, kita langsung masuk ke transformasi logaritma. Transformasi logaritma. Nah, untuk transformasi logaritma ini cukup mudah, yaitu membaca citra input, kemudian C-nya sama dengan 1, di mana C ini, saya lupa C ini ya. C sebentar, ini saya cari. C untuk transformasi. Oh, C ini konstanta ya. Saya lupa. Mohon maaf, C ini adalah konstantanya 1. Kemudian kita jalankan mlog, di mana dia itu fungsi ya.
Nah, fungsi mlog ini G1 sama dengan C kali log double F plus 1 normalisasikan maksimal minimal range G2 G255 kali G2 dan G8. Kita masuk ke log transformation lagi, tampilkan juga menggunakan subplot time show title. Ini sama semuanya, jadi subplot ini untuk tata letak, time show ini untuk menampilkan, title ini untuk judul, dan figur ini untuk membuat bingkainya. Ini jadi satu figur, jadi hanya satu bingkai dengan dua kolom, satu baris, dan ada dua tata letak. Nah, citra asli seperti ini. Dan ketika transformasi logaritma dia sangat-sangat kontras, sangat putih ya. Jika kita coba kedua, apakah hasilnya sama? Iya, mirip. Lima. Seperti tidak terjadi perbedaan. Coba 10. Tidak terjadi terlalu besar perbedaannya untuk yang log transformation atau transformasi logaritma. Kemudian kita masuk ke yang D, power law dengan gamma 0,5. Power law ini, nah ya ini sama ya, baca dahulu image-nya, kemudian ini jadikan image ke dalam bentuk tipe data double. Kenapa? Karena atlet tidak akan bisa mengelola atau mengolah data yang belum dalam bentuk double jika kita ingin membuat suatu gambar menggunakan filter power law gamma. Kemudian di sini dua, kita coba yang 0,5 dulu. 0,5 output image double kali gamma figur tampilkan. Langsung saja kita run. Nah ini untuk gamma ini mirip dengan yang tadi ya, yang transformasi logaritma, namun di sini seperti lebih halus jika menggunakan gamma 0,5. Kemudian jika kita ini langsung kita merujuk ke soal yang ke E ya, dengan gamma 2. Kita coba jika gammanya 2. Nah, dia lebih gelap dan seperti lebih halus. Tidak seperti yang 0,5 tadi. Dia sama-sama halus sebenarnya, cuman lebih terang. Kita coba kalau ini 5. Oh, sangat-sangat gelap. Seperti ini. Ya, kita kembalikan ke 0,5. Jangan 2 saja. Nah, jika sudah, kita langsung masuk ke yang kedua, yaitu noise reduction. Yang pertama-tama arithmetic mean filtering. Arithmetic mean filtering. Nah, oh ini nama. Nah, ini sama. Baca image, kemudian ubah ke tipe data double, kemudian ukuran dari kernelnya, yaitu 3. Kemudian filter image, I'm filter image double, yaitu ini. Kemudian F spesial, average kernel size, atau ukuran kernelnya. Kita langsung run. Nah, seperti tidak terlalu jauh perbedaannya, ya, karena ini masuk ke noise reduction, jadi lebih halus. Jadi misalkan gambar-gambar yang agak buruk ini bisa diperhalus. Karena ini kan sudah halus, bisa dihaluskan lagi. Kita coba kalau kernel size-nya 5. Apakah terjadi perbedaan? Ya, lebih halus lagi. Bisa terlihat di kanan lebih kurang, di kiri lebih detail. Kita kembalikan. Nah, jika sudah masuk ke harmonic, harmonic main filtering. Harmonic main filtering ini sebuah filter yang mengandalkan seperti konversi, maksudnya yang menggunakan filter harmonic. Ini output image, zero size image double, kemudian lakukan looping yang dimana i sama dengan 1 hingga size atau ukuran dari
gambarnya atau citra kita, dan C sama dengan 1 hingga ukuran citra kita. Ambil jendela window sesuai ukuran yang telah ditentukan dan sebagainya ya. Jika sudah, langsung kita tampilkan. Nah, ini juga lebih halus. Kanan lebih kurang, kiri lebih detail. Kalau misalkan kita ini ubah menjadi 3, pasti lebih detail sedikit. Nah, lebih detail sedikit daripada yang sebelumnya. Karena window size atau kernel size ini mempengaruhi seberapa halus gambar itu. Seperti itu. Langsung kita masuk ke median filter. Dan filter kita run. Ini, oh ya, sebelum saya jelas. Ini juga mirip-mirip menggunakan jendela kernel atau jendela, bukan jendela, berapa. Kemudian untuk filternya kan ini filternya. Kemudian output image, matte fill to, image, window size, figur tampilkan. Nah, ini sedikit halus karena nilainya 3. Kalau tambahkan 5 pasti lebih halus lagi. Nah, lebih kurang lagi. Seperti itu ya. Nah, untuk yang ketiga ini, pilih hasil 1 dan 2 yang menurut Anda paling baik, kemudian lakukan berturut-turut. Laplacian filter, arah diagonal, vertikal, dan horizontal. B. Gaussian high pass filter dengan DO sama dengan 20. Di sini pemahaman saya, kita memilih salah satu dari dari keenam pra proses ini, memilih salah satu yang menurut saya setelah saya pelajari, saya memilih untuk menggunakan histogram equalization, dan kita juga memilih salah satu dari noise reduction, yaitu arithmetic, harmonic, maupun median filter. Di sini saya memilih, sebentar, saya lihat dulu. Saya menggunakan arithmetic mean filtering. Nah, menurut pemahaman saya, di sini saya memilih satu image, memilih image yang dibagikan, kemudian mengolah data menggunakan histogram equalization, kemudian diteruskan untuk menghilangkan noise-nya menggunakan arithmetic mean filtering. Jika sudah, kita langsung melakukan Laplacian filter, yaitu arah diagonal, vertikal, dan horizontal. Dan jika sudah, langsung kita lakukan juga Gaussian high pass filter dengan DO sama dengan 20. Oh, untuk Gaussian ini tadi sudah atau belum? Gaussian. Oh iya, mohon maaf, untuk yang Gaussian tadi terlewat. Ini untuk yang Gaussian tadi, DO sama dengan 20, radius cut off frekuensi, FFT shift FFT to image konversi, yaitu konversi citra ke domain frekuensi menggunakan transformasi Fourier. Kemudian kita membuat ukuran citranya, dan X sama dengan Y sama dengan X, Y sama dengan mesh grid 1 hingga N dan 1 hingga M, center X, center Y, distance SQRT, X min center X kali 2 plus Y min center Y dikali 2. Sama dengan EXP min distance per atau dibagi 2 kali DO2 dan sebagainya. Dan ditampilkan hasilnya ini. Oh, ini untuk Gaussian low pass filter sangat-sangat halus, namun terlihat sangat blur atau buram. Kembali lagi ke sini. Di sini saya membuat satu script yang dimana seperti yang saya jelaskan tadi, awalnya dia membaca input citra. Jika sudah, dia melakukan histogram equalization yang dimana melakukan praproses. Jika sudah dilakukan praproses, maka mengkonversi yang dimana kita akan masuk ke arithmetic mean filtering, mengkonversi yang tadi dia berupa tipe data
yang bukan double, kemudian kita ubah menjadi tipe data yang double. Dan kita mengatur untuk ukuran kernelnya, yaitu dengan ukuran 3, tidak terlalu halus ya, tapi lumayan. Kemudian kita membuat filter untuk histogram equalization-nya. Filtered underscore image, I'm filter B underscore double F special average kernel size. Dan di sini juga ada Laplacian horizontal dengan nilai 0, minus 1, 0, minus 1, 5, minus 1, 0, minus 1, 0. Dan Laplacian vertikal dengan nilai minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, 9, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1. Dan Laplacian diagonal yaitu 1, minus 2, 1, minus 2, 4, minus 2, 1, minus 2, 1. Nah, ini untuk yang Laplacian. Kemudian ini untuk outputnya dari Laplacian tadi digabungkan dengan filtered image. Ini gambar ini tadi ya. Nah, kita gabungkan dengan filter dengan Laplacian, filtered image dengan Laplacian, horizontal, vertikal, dan juga diagonal. Dan juga ini DO sama dengan 20 untuk Gaussian high pass filter. Kemudian kita mengolah filter Gaussian high pass atau membuatnya yaitu M, N size, filter image, mesh grid, center X, center Y, H, G, HPF sampai dengan 1 minus H. Aplikasi Gaussian high pass filter pada citra hasil filtering rata-rata. Jadi ini setelah di filter image ini tadi dari Laplacian digabungkan dengan Gaussian high pass menjadi output GHPF. Dan di sini menampilkan dengan dua bingkai atau figur dengan masing-masing figur, yang satunya satu baris 3 kolom dan yang satunya 2 baris 2 kolom. Langsung saja saya run. Nah, untuk figur 1, 2 ini bawaan dari histogram equalization yang dia otomatis menampilkan ya. Saya tutup saja. Nah, ini untuk yang citra asli seperti ini. Kemudian dikelola diproses menjadi histogram equalization dengan detail yang sangat detail. Menurut saya memilih ini. Kemudian kita haluskan gambar agar tidak terlalu noise, jadi menggunakan arithmetic mean filtering dan lebih halus. Jika sudah, ini hasil filter Laplacian. Jadi setelah menggunakan arithmetic tadi dimasukkan ke dalam Laplacian horizontal, kemudian ke Laplacian vertikal, kemudian ke Laplacian diagonal. Dan dari Laplacian diagonal, vertikal, dan horizontal ini dimasukkan ke hasil Gaussian high pass filter DO sama dengan 20. Seperti itu. Ini sih saya coba lebih halus lagi ya. Ininya untuk telurnya. Nah, ini kita coba 5. Mungkin hasilnya akan berbeda, lebih halus. Nah, bisa dilihat ini lebih halus lagi, lebih ngeblur. Yang ini sangat detail, ini biasa saja karena citra asli. Dan ini juga berpengaruh ke hasilnya. Jadi seperti itu ya. Nah, sepertinya sudah selesai. Jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.